welcome to my channel guys. Ya, kembali lagi dengan saya Kak Mel Cebas, yang artinya itu channel bebas. Walaupun di channel Kak Mel ini channelnya bebas gitu kan, bukan berarti kita itu ataupun Kak Mel itu masukin video-video yang negatif. Jadi Kak Mel itu selalu masukin video yang real, yang fakta, yang lagi viral di zaman sekarang. Oke, sebelum Kak Mel lanjut untuk membuat videonya, kalian jangan lupa untuk di subscribe dulu guys channel YouTube Kak Mel, dan jangan lupa untuk hidupkan notifikasinya ataupun lonceng notifikasinya. Supaya apa? Supaya kalian itu jangan ketinggalan tentang video-video yang Kak Mel upload tiap harinya ya kan. Dan kalian juga kalau kalian suka sama video-video aku, kalian jangan lupa untuk like dan juga share. Kalau kalian punya kritikan atau komentar, tinggalkan jejak di kolom komentar Kak Mel. Oke guys, jadi untuk kali ini Kak Mel bakal bahas tentang yang lagi viral lagi nih guys, yang terjadi di Danau Toba tentang penemuan ikan mas yang besar, yang ukurannya itu 15 kg ya kan. Itu wajar nggak sih menurut kalian? Menurut aku itu nggak wajar gitu kan, karena mitosnya itu di Danau Toba itu bisa dipancing ikan dan dimakan kalau ukurannya itu wajar guys. Jadi kalau yang tidak wajar itu muncul di permukaan Danau Toba, itu tandanya itu bahwa bakalan ada kejadian ataupun peristiwa yang akan terjadi di sekitaran Danau Toba itu ataupun di Sumatera Utara. Ya, secara kan Danau Toba itu adalah danau yang paling besar di Indonesia gitu ya kan guys. Di Indonesia maupun di dunia, mungkin seperti itulah ya kan. Itulah salah satu danau yang paling besar lah ya kan di Indonesia gitu. Jadi banyak nih mereka ini yang bertentangan sama postingan yang mendapatkan ikan mas yang 15 kg ini gitu guys. Jadi awalnya itu video ini dipost oleh Ito Juliarson Saragi di akun Facebooknya kan. Jadi banyak lah yang komen itu di Facebooknya itu, mendinglah dilepaskan, nanti takutnya ada kejadian lagi seperti itu, takutnya ini bakal ada ini, semualah dibilang. Karena mengingat pada tahun 2018 kan seperti itu juga guys kejadiannya, hampir sama di tanggal 18 bulan 6 tahun 2018 kan itu terjadi tuh tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba. Karena pada saat itu juga sebelum itu terjadi kan ada tuh penemuannya juga ikan mas itu, cuman aku lupa lah ya kan. Jadi saling memahami lah ya kan, lupa lah tanggal berapa, selang beberapa hari setelah penemuan ikan mas itu dan dimakan oleh warga-warga tersebut yang ada di sekitar itu yang menemukan ikan mas itu. Jadi terjadilah peristiwa yaitu tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba. Jadi karena kejadian itu terus datanglah lagi kejadian seperti ini, penemuan ikan mas yang beratnya itu 15 kg. Jadi banyaklah yang beralih lagi di kejadian yang tahun 2018 itu ya kan. Nah, setelah di tanggal 10 bulan 8 tahun 2020 yang kemarin guys, ditemukan ikan mas sebesar 15 kg. Jadi di tanggal 11 itu terjadi lagi bahwasanya Gunung Sinabung itu meletus lagi guys. Jadi terjadi lagi di Aceh yang ada asap atau kabut yang sangat tebal yang tidak wajar. Nah, itulah yang membuat salah satunya warga net ataupun warga Sumatera Utara yang sangat-sangat takut jadinya kan, karena awalnya itu diduga karena penemuan ikan mas sebesar 15 kg. Menurut kalian bagaimana guys? Apa pendapat kalian tentang pola pikir warganet yang terjadi ataupun yang kita lihat di komentar-komentar seperti itu gitu kan? Karena memang pada mitosnya itu memang seperti itu sih. Kalau dapat ikan mas yang tidak wajar ukurannya akan mendapatkan musibah, ataupun itulah tanda-tanda bahwasanya musibah itu akan datang kalau dimakan gitu ya kan, kalau dimakan guys.
Dan kalau untuk dilepaskan itu ya biasa aja gitu, nggak akan ada terjadi gitu ya kan. Jadi menurut kalian itu gimana sih pendapat kalian tentang pola pikir ataupun tentang komentar-komentar yang berlawanan gitu? Dan ada juga yang bilang ya kan tergantung sama diri kita sendiri, kita boleh percaya sama mitos yang udah terjadi. Ada sih memang mitos yang benar-benar terjadi dan ada juga mitos yang hanya tinggal mitos gitu ya kan. Jadi sekarang tergantung sama pola pikir kita gitu. Mungkin itu dulu yang di tahun 2018 itu memang itu adalah salah satu peringatan gitu, memang atau mungkin karena pada saat itu memang harus terjadi ya kan, memang kalau sudah takdir ya memang harus terjadi gitu. Kalaupun sudah takdir kapal Sinar Bangun itu untuk tenggelam gitu ya, mau gimana lagi guys gitu kan. Apakah itu hanya kebetulan sama dikaitkan dengan penemuan ikan mas yang dulunya gitu. Jadi kita itu sekarang itu kan, apalagi kita sudah mendapatkan musibah yang sangat besar, yaitu tentang virus corona. Jadi kita itu nggak usahlah menakutkan ataupun menakuti diri kita sendiri dengan mengkaitkan dengan penemuan ikan besar yang kemarin yang terjadi yang 15 kg itu. Jadi menurut aku kan, jadi kembali lagi gitu sama pola pikir kita gitu guys ya kan. Kita nggak usah lah ngambil pusing. Kalau memang dunia ini memang harus runtuh ya udah runtuh, memang itulah kehendak Tuhan. Kita nggak boleh, kita nggak bisa melarang ataupun kita nggak bisa mengelak sesuatu yang akan terjadi sama kehidupan kita gitu. Begitu juga dengan umur kita kan, kita kaitkan itu dengan umur kita, dengan usia kita gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok gitu ya kan, kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini. Mungkin detik ini kita itu lagi sehat-sehat walafiat, nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada sakit atau segala macam, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi pada sore nanti atau siang nanti atau malam hari nanti ya kan. Jadi kalau seumpamanya Tuhan sudah berkehendak, udahlah gitu, biar aja lah kehendak Tuhan itu terjadi gitu. Kita nggak usah menakuti diri kita sendiri dengan cara mengkaitkan kejadian yang sudah yang baru terjadi, yang lagi viral tuh tentang ikan mas itu dengan kejadian yang tahun 2018 kemarin gitu guys. Kita itu ya udahlah, satu masalah ini aja kita belum selesai kita pikirkan, belum selesai kita lewatin, resah hati kita itu belum selesai kita tenangkan gitu karena COVID-19 ini gitu kan. Jadi kalau seumpamanya ada lagi peristiwa yang seperti ini, ya udah kita itu harus berpikir yang positif aja gitu ya kan. Kalaupun ada penemuan ikan mas itu, ya udah kita tinggal berserah kepada Tuhan aja ataupun berdoa supaya tidak terjadi apa yang dimitoskan, apa yang disebarkan oleh orang lain. Walaupun sebenarnya mitos itu kadang bisa terjadi ataupun mitos itu hanya tinggal mitos gitu ya kan, kita nggak tahu ya guys ya. Jadi kemarin itu aku udah dapat postingan juga dari Ito Juliarson Saragi bahwasanya ikan itu sudah sudah dilaporkan kepada seseorang yang mengetahui bahwa ikan itu bisa dimakan atau tidak, dan ternyata ikan itu bisa dimakan guys ya kan. Dan warga-warga yang memakan ikan itu sampai sekarang itu masih sehat walafiat gitu, nggak ada terjadi apa-apa gitu ya kan. Dan mereka itu beranggapan kalau bahwasanya daging ikan mas itu enak untuk dimakan, dan mereka itu berdoa untuk sebelum melakukan pemotongan di daging itu, mereka itu berdoa supaya tidak terjadi apa-apa gitu kan. Dan ini juga ikan ini yang 15 kg ini dinyatakan itu bahwa ikan mas itu adalah pembawa rezeki guys. Jadi kita doakan yang positif-positif aja gitu. Dan kalau soal untuk Gunung Sinabung yang meletus itu gitu kan, kita nggak usah lah menyebarkan berita-berita yang nggak enak. Kita nggak usah lah menyebarkan bahwasanya Gunung Sinabung itu terjadi, karena sehari sebelum Gunung Sinabung itu terjadi ada penangkapan ikan ataupun penemuan ikan yang besar 15 kg. Padahal kan itu sebenarnya bukan untuk direncanakan guys, untuk menangkap ataupun menemukan ikan itu gitu. Itu tanpa disengaja ikan itu terpancing, kayak mana kita itu mancing biasa gitu kan. Jadi nggak usah lah kita dikaitkan atau apa, kecuali ada unsur disengaja untuk menangkap ikan itu, atau memang dulu sehari sebelum
ataupun beberapa hari sebelum dilakukan pemancingan itu gitu, penangkapan ikan itu, mereka itu sudah merencanakan, aku menemukan ikan sebesar ini, kita harus apa gitu kan, kecuali ada rencana untuk melakukan penangkapan ikan tersebut gitu kan guys. Jadi gak usahlah kita itu buat berita-berita miring lah ya kan. Soalnya kan banyak sekarang itu otak-otak ataupun pemikiran orang itu yang lagi nggak sehat, mungkin karena lagi memikirkan ekonomi, memikirkan si corona ini kapan selesai gitu kan. Jadi nggak usahlah kita menakuti diri sendiri gitu guys. Apalagi banyak juga yang bilang kayak gini, nanti terjadi sesuatu kalau ikan itu dimakan, nanti ini. Oh, ada juga yang buat mengkaitkan kejadian yang dulu gitu kan, penemuan ikan emas dan terjadilah kapal Sinar Bangun itu tenggelam gitu kan. Dan pokoknya banyaklah berita-berita miring gitu kan tentang penemuan ikan emas yang pada tanggal 10 bulan 8 tahun 2020 kemarin. Jadi untuk teman-teman semua, kalaupun kita mendapatkan sesuatu ataupun mendapatkan kejadian gitu yang nggak pernah terjadi gitu kan, yang jarang terjadi, ataupun menemukan sesuatu yang ada mitosnya, yang ada kisahnya kayak gitu kan, kita ngambil sisi positifnya aja, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau memang kehendaknya itu terjadi, itu bakalan terjadi, itu nggak akan bisa kita elakkan. Maupun umpamanya gitu, penemuan ikan emas ini berarti 1 minggu lagi, 2 minggu lagi bakalan ada sesuatu, atau beberapa hari lagi bakalan terjadi nih di sekitaran, atau apalah yang akan terjadi. Udahlah, nggak usah berpikiran kayak gitu ya kan. Kita itu cukup berpikir positif aja, kita mendoakan aja supaya kedepannya itu nggak terjadi apa-apa, dan semua masalah ataupun semua yang sudah kita alami itu cepat diselesaikan, seperti yang virus corona ini guys gitu kan. Jadi janganlah kita membuat berita-berita miring, menakut-nakutin gitu kan. Seperti yang Kak Mel bilang tadi, bahwasanya memang mitos itu kadang bisa benar adanya, bisa terjadi karena memang itu kan suatu kisah dari nenek moyang kita dulu. Semua kita, suku, semua tempat, semua sesuatu, pokoknya tempat yang zamannya dulu itu mempunyai kisah dan ataupun mempunyai nenek moyang, pesan dari nenek moyang itu memang ada gitu kan. Tapi kita kembali lagi dengan diri kita sendiri, dengan kepercayaan kita sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk pesan dari nenek moyang kita ataupun mitos itu memang kita harus memang hargain guys, karena itu kan sesuatu yang sejarah yang harus kita hargain dan harus kita ingat dan gak boleh kita lupakan. Itu memang harus gitu ya kan. Tapi untuk yang sekarang ini di tahun 2020 ataupun di tahun COVID-19 ini, kita berpikiran yang positif aja lah untuk kedepannya. Apapun yang terjadi, adapun kejadian itu, kita berpikiran positif aja lah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan sampai ada kita yang inilah yang itu ya kan, jadi ribut, warganet jadi ribut, sosial media jadi ribut gitu ya kan. Jadi banyak gitu beban pikiran kita. Kita bolehlah yang muda-muda ini berpikiran positif. Kayak mana nanti orang tua kita yang mendengar itu ya kan, apalagi yang nenek, yang kakek gitu mendengar sesuatu yang kayak gini yang terjadi. Itu kan bukan sebenarnya bukan mereka yang buat, tapi kita yang menyebarkan hal yang miring gitu, berita-berita miring gitu kan. Ya cukup kita doakan lah supaya nggak ada yang terjadi atas penemuan dari ikan emas ini guys. Nah, cukup sampai di sinilah dulu video Kak Mel tentang pernyataan ikan emas yang lagi viral di tahun ini ataupun di bulan ini, di tahun 2020 ini guys. Jadi pesan Kak Mel itu ya, tetaplah berpikir positif, jangan menyebarkan berita-berita miring, membuat saudara-saudara kita ataupun yang menakutin diri kita sendiri gitu ya kan. Cukuplah kita mendoakan supaya virus corona ini cepat selesai dan kembali lagi seperti awal, dan ekonomi kita kembali lagi ya kan, karena virus corona ini banyak ekonomi yang terhalang ya. Yang tadinya itu 90% yang sudah mau mencapai puncak, ternyata sekarang jadi turun lagi gitu kan, mengulang dari nol lagi karena dampak dari si virus corona. Jadi kita saling mendoakan aja lah ya kan. Oke, cukup sampai di sini video Kak Mel. Kalian jangan lupa untuk subscribe dulu video aku dan hidupkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu update tentang video-video aku. Dan kalian jangan lupa untuk di like juga video aku, di share, di komen kalau ada memang sependapat dengan aku tentang video
ikan mas ini gitu kan. Kalau ada kritikan atau ada yang Mel perbaiki gitu, kalian jangan lupa untuk tinggalkan jejak di komentar. Oke, salam dari Kak Mel.